Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami Integral Education. Hari ini kita akan membahas salah satu topik khusus lagi ya dari pengetahuan kuantitatif. Kalau kita ya sudah membahas yang flowchart kemarin ya, hari ini kita akan bahas yang floor dan ceiling. Jadi di pengetahuan kuantitatif 2022 ternyata banyak sekali kejutan ya. Muncul soal tentang floor dan ceiling, yang flowchart juga kemarin. Jadi dua hal ini adalah yang tidak pernah dipelajari di sekolah gitu. Walaupun di soalnya diberikan keterangan bahwa floor itu apa, ceiling itu apa ya, tapi tidaklah mudah bagi siswa yang baru memahami floor dan ceiling langsung dikasih soal seperti ini gitu ya. Jadi barangkali 2023 besok bakalan keluar ya, kita persiapan aja. Yuk. Ini ada dua soal ya tentang hubungan antara P dan Q, tapi diketahuinya tentang floor dan ceiling. Kita lihat nih. Bilangan real X merupakan solusi dari persamaan ini dia. Nah, ini kan ada tanda floor namanya. Bukan floor ya, ceiling ya. Yang floor tuh yang ini nih, ya. Ini ada tanda ceiling, ya, sama dengan 1. Yang nomor 2, ini ada tanda floor. Nah, apa itu floor, apa itu ceiling? Nah, kita pelajari dulu ya sebelum ke soal nomor 1 dan 2, kita pelajari dulu floor dan ceiling ini. Apa sih mereka gitu ya? Kita lihat fungsi ceiling dulu. Lambang ceiling X menotasikan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Mungkin bacanya agak pusing ya. Kita langsung lihat ke contohnya aja. Ceiling 2,3. Ya, ingat tadi ceiling itu apa? Bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari 2,3 itu berapa? Ya si 3 kan? 3 ini adalah bilangan bulat yang paling kecil yang lebih besar dari ini, 2,3. Gitu. Jadi ceiling 2,3 adalah 3. Berikutnya ceiling 5,71. 6. Ya kan? Karena bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari 5,71 itu adalah 6. Ya, gitu ya. Lagi. Ceiling 8 ya 8. Ya kan ini bilangan bulat ya. Jadi ceiling 8 ya 8. Nah, berikutnya apa ini? Ceiling 1,00001. Ya, ini apa ini? Jadi walaupun dia udah 1,0001, ini kan artinya 1 lebih sedikit kan? Nah, berarti bilangan bulat yang paling kecil yang lebih besar dari dia itu adalah 2. Gitu ya. Paham ya? Sekarang ceiling minus 4,76. Ayo, gimana nih kalau negatif? Hati-hati. Berarti hasil ceilingnya adalah min 4. Ya, karena bilangan bulat yang terkecil yang lebih besar dari minus 4,76 itu adalah min 4. Oke. Ceiling min 5,99999 min 5. Ya, bingung nggak nih? Kalau bingung coba bikin garis bilangan ya. Coba lihat yang di sebelah kanannya min 5,999 itu siapa? Kan ini bilangan bulat yang paling kecil. Intinya, ceiling adalah fungsi pembulatan ke atas. Sadar nggak dari tadi ini tuh cuma dibulatin ke atas aja. 2,3 dibulatin ke atas jadi 3, 5,71 dibulatin ke atas jadi 6. 8 dibulatin ke atas ya 8 ya kan. 1,0001 dibulatin ke atas jadi 2 kan gitu. Ini dibulatin ke atas jadi min 4 gitu ya. Jadi ceiling adalah fungsi pembulatan ke atas. Oke, paham ya? Sekarang ke fungsi floor. Kalau fungsi floor lambangnya gini nih. Jadi di bawah ya. Fungsi floor X itu menotasikan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Jadi dia kebalikannya ceiling. Ya. Lihat contoh. Floor 3,1 adalah 3. Kenapa? Karena 3 ini kan bilangan bulat yang paling besar, yang lebih kecil dari 3,1. Bener nggak? Ya kan? Kalau bingung dibaca pelan-pelan kalimatnya. Awal-awal saya memahami definisi ini juga agak linglung sih ya, tapi nggak apa proses, oke? Berikutnya, ceiling 5,67. Dia adalah 5. Ya karena 5 adalah bilangan bulat yang paling besar, yang lebih kecil atau sama dengan 5,67. Hal yang serupa berlaku. Ya, jadi floor 2 adalah 2. Nah, ini floor 7,9999. Dia mendekati 8 ini ya. Di floorin dia tetap 7. Gitu kan? Nah, floor minus 2,56 dibulatin ke bawah gitu ya. Min 3. Ini lebih 0,001 dibulatin ke bawah pun tetap jadi min 4. Ya, intinya dari yang saya bilang, floor itu adalah fungsi pembulatan ke bawah. Ya, dia kebalikannya dari ceiling. Oke, paham ya? Kalau nggak paham, di rewind lagi. Kalau nggak, tanya saya di komentar, oke?
Nah, sekarang kita lihat ke soalnya. Bilangan real X merupakan solusi dari persamaan ceiling X ditambah ceiling minus X sama dengan 1. Nah, ini P-nya adalah X, Q-nya adalah setengah. Nah, hubungannya apa nih antara P dan Q? Ya, kita lihat. Perhatikan persamaan ini, ya. Oke, logikanya, kalau jumlah dari ceiling X dan ceiling minus X ini kan 1 ya. Nah, berarti X itu pasti berada di antara 0 dan 1 dong. Pasti bilangan pecahan yang di antara 0 dan 1. Kayak misalkan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 gitu dong. Ya kan, karena jumlah antara ini dan ini itu adalah 1. Nah, berarti tidak seperti persamaan yang kita pelajari di SMA. Kan biasanya satu persamaan itu punyanya sebanyak berhingga solusi ya kan. Biasanya kan solusinya cuma ada 1, cuma ada 2 kalau persamaan kuadrat, cuma ada 3 kalau persamaan pangkat 3. Nah, kalau ini kan berarti dia punya tak hingga banyaknya solusi. Kan nilai X yang memenuhi itu bisa di antara 0 dan 1 kan banyak banget ini. 0,0,0,0,0 kan banyak banget ya kan. Nah, persamaan ini memiliki tak hingga banyaknya solusi. Gitu ya. Nah, ini saya coba-coba aja sih ya biar gampang aja ya. Jadi misalkan saya coba X-nya sama dengan 1/4. Boleh kan 1/4 kan di sini. Maka ceiling 1/4 ditambah ceiling min 1/4. Lihat ya. Sama dengan ceiling 1/4 berapa? 1/4 kan 0,25. Dibulutin ke atas jadi 1 kan. Terus ini ditambah ceiling min 1/4. Berarti ceiling min 0,25. Dibulutin ke atas. Jadi 0 kan? Nah, 1 tambah 0, 1. Nah, berarti bener kan? Itu untuk X-nya sama dengan 1/4. Terus, yang ini. X-nya sama dengan 3/4. Ya. Maka, apa? Ceiling 3/4 ditambah ceiling min 3/4. Ya, ini ya. Ceiling 3/4 itu berapa? 0,75 kan? 0,75 dibulutin ke atas jadi 1. Terus ini ceiling min 0,75 dibulutin ke atas jadi 0. 1 tambah 0, 1. Ya, jadi X sama dengan 1/4 sama X sama dengan 3/4 itu memenuhi persamaan ini. Ya, ingat ini cuman 2 dari tak hingga banyaknya solusi loh ya. Jadi ini solusinya kan banyak. Ini cuman salah 2 aja. Salah 2 dari tak hingga banyaknya solusi. Nah, sekarang lihat. Nilai P-nya itu kan X, ya kan? Jadi saat X-nya 1/4, ya P-nya berarti ya 1/4. Berarti kan kesimpulannya P kurang dari Q. 1/4 sama setengah gede mana? Gede 1/4 kan? Gede setengah kan? Jadi P kurang dari Q. Gitu. Nah, tapi saat X-nya yang ini, yang 3/4, si P-nya ya 3/4, kesimpulannya P lebih dari Q. Ya kan 3/4 sama setengah kan gedean 3/4 tuh. Jadi P lebih dari Q. Nah, karena ada dua argumen yang tidak konsisten, jadi hubungan antara P dan Q tidak dapat ditentukan. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Ya, mari kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di sini kita punya soal yang setipe ya. Tapi khusus yang ini nih pertidaksamaan ya, bukan persamaan seperti yang tadi. Jadi bilangan real X merupakan solusi dari pertidaksamaan ini dia. 0 kecil dari 3 dikali floor 3X plus 3 kurang dari 7. Oke. Ini saya mau sederhanakan dulu ya supaya lebih sederhana. Ya iyalah orang menyederhanakan ya tujuannya supaya lebih sederhana gitu ya. Jadi ini pertidaksamaannya mau saya bagi 3 semua ya. Jadi 0 dibagi 3, 0, 3-nya 1 gitu ya. Terus ini 7/3. Nah, 7/3 itu berapa sih? Kalau kita bagi itu kan sekitar 2, ya. 2,33333 gitu kan. Nah, ini adalah floor 3X plus 3 itu berada di antara 0 dan 2,333. Nah, sekarang logikanya gini. Ini kan bilangan bulat ya. 3X plus 3 di floor kan itu kan bilangan bulat. Bilangan bulat berada di antara 0 dan 2,33. Berarti kemungkinannya dari floor 3X plus 3 itu adalah kalau nggak 1, 2. Ya nggak? Bener kan ya? Jadi karena floor 3X plus 3 itu bilangan bulat ya, jadi nilainya ini berada di antara 0 dan 2,33, berarti kemungkinannya adalah 1 kalau nggak 2. Gitu ya. Nah, teman-teman untuk hal yang kayak gini, teman-teman harus bisa menalar ya. Jadi nggak hanya hafalan saja, tapi ini kan penalaran ini ya sebenarnya ya. Nah, terus kita bagi 2 kasus berarti kan ada 2 nih. Ya, jadi untuk kasus 1, ini yang floor 3X plus 3 sama dengan 1. Ini saya kerjakan dulu, hasilnya seperti apa.
Nah, jadi ini tiganya boleh keluar ya. Kalau di floor dan ceiling, konstanta itu boleh keluar. Jadi di sini plus 3. Terus saya pindahkan jadi min 2 ya. 1 kurangi 3. Nah, terus ini jangan langsung floor X sama dengan min 2 per 3 gitu nggak boleh ya kalau perkalian ya. Ini perkalian koefisien gini nggak boleh. Langsung dipindahkan itu nggak boleh. Tapi kita pakai logikanya. Gini, floor 3X itu min 2. Ya, jadi 3X kalau dibulatkan ke bawah, hasilnya min 2. Berarti apa? 3X itu berada di antara min 2 dan min 1. Benar nggak? Ya kan? Bilangan-bilangan desimal ya, bilangan koma, yang berada di antara min 2 dan min 1, kalau dibulatkan ke bawah, hasilnya pasti min 2 kan? Nah, berarti 3X berada di antara min 2 dan min 1. Gitu ya. Min 2 boleh nggak? Boleh, makanya ini pakai sama dengan ya kan? Karena floor min 2 kan min 2. Min 1 kan nggak boleh, makanya nggak ada sama dengannya. Ya udah, sampai sini berarti tinggal saya bagi 3 aja tuh. Jadi min 2 per 3 kurang dari sama dengan X kurang dari min 1/3. Ya seperti ini nih. Ya, penyelesaian dari kasus yang pertama. Oke, ini mau saya simpan ya. Ini berhubung saya mau lanjut ke slide selanjutnya, ini mau saya simpan dulu. Nah, ini kan hasil yang tadi ya. Nah, ini untuk kasus kedua. Ya, saya dapati seperti ini. Ya, tiganya keluar juga sama seperti tadi. Saya pindahkan jadi dikurang, ini min 1 ya. Nah, sekarang logikanya dipakai lagi kayak tadi. Bilangan yang dibulatkan ke bawah ternyata hasilnya min 1. Berarti bilangan itu berada di antara min 1 dan 0 ya kan. Bilangan yang berada di antara min 1 dan 0 kalau dibulatkan ke bawah kan min 1 hasilnya. Nah, berarti 3X berada di antara min 1 dan 0. Min 1 boleh nggak? Boleh ya kan, min 1 dibulatkan ke bawah min 1. Ya, tapi kalau 0 dibulatkan ke bawah kan 0. Jadi ini nggak pakai sama dengan. Oke, paham ya? Nah, ini tinggal saya bagi 3 ya, jadi seperti ini. Ya. Nah, kita dapat dua penyelesaian kan, yang ini sama yang ini. Nah, tinggal kita gabung mereka berdua. Gabungannya apa? Kita lihat. Ini min 2 per 3 kurang dari sama dengan X kurang dari min 1/3. Nah, langsung disambung di sini. Ini kan sepertiganya nggak pakai sama dengan, ini pakai sama dengan. Nah, ini langsung disambung di sini nih, min 1/3-nya. Min 1/3 sampai 0. Nah, berarti gabungannya adalah ini dia. Ya, min 2 per 3 kecil sama dengan X kecil dari 0. Ya, kalau teman-teman bingung, bikin garis bilangan ya. Nanti gabungannya adalah seperti ini. Ya sudah, ini adalah apa? Nilai X yang menuhi kan? Nah, sementara nilai P-nya itu kan adalah X. Berarti P itu berada di antara min 2 per 3 dan 0. Nah, sementara nilai Q-nya min 1. Nah, berarti kita tahu bahwa P lebih dari Q ya. Bilangan-bilangan di antara min 2 per 3 dan 0 ya, alias P-nya itu kan lebih besar dari min 1 gitu ya. Jadi P lebih dari Q, jawabannya yang A. Oke, paham ya teman-teman ya. Ini merupakan hal baru, jadi tolong beradaptasi ya, siapa tahu 2023 besok keluar. Ya, jadi saya sudahi video saya sampai di sini ya. Jangan lupa pantau terus channel kami ya, karena ke depan saya akan bikin video-video yang lebih membantu untuk teman-teman tentunya ya. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye. Dadah.